Episode 3. Taman di Balik Luka. Sehari sejak kepergian ayah, rumah ini terasa semakin asing bagiku. Tak ada yang mencariku. Tak ada yang menanyakan apakah aku sudah makan. Tak ada suara pelayan yang biasanya menawarkan sarapan atau camilan. Aku tahu, ini pasti ulah Tante Sonya. Perutku mulai perih sejak pagi. Rasa lapar itu bukan sekadar kosong, tapi seperti ditusuk pelan dari dalam. Akhirnya aku memberanikan diri keluar kamar. Di meja makan, ada beberapa roti yang tersisa, entah milik siapa. Aku menelan ludah, tanganku gemetar saat hendak menyentuhnya. Namun sebelum jariku benar-benar sampai, "Anak pelakor!" teriakan itu menggema. "Jangan sentuh makanan itu! Itu bukan milikmu. Itu milik putraku. Kamu tidak layak menyentuhnya. Awas saja kalau berani." Aku tersentak. Kepalaku menunduk refleks. Tanpa berkata apa-apa, aku berbalik dan berjalan pergi. Langkahku goyah, dadaku sesak, perutku semakin perih. Aku kembali ke kamar, tapi rasa lapar itu tak bisa ditahan lagi. Akhirnya aku keluar ke belakang rumah. Di sana, aku menemukan sebuah pintu kecil yang terhubung ke samping rumah. Saat kubuka, ternyata ada taman bermain, sepi, teduh, dan sunyi. Aku duduk di bangku, memegangi perutku. Keringat dingin membasahi pelipisku. Aku hampir menyerah. Adik," suara itu lembut. Aku mendongak. Seorang gadis berdiri di hadapanku, usianya sedikit lebih tua dariku. Wajahnya cerah, matanya hangat. Ia mendekat, lalu tanpa ragu memegang pipiku dengan kedua tangannya. "Kamu berkeringat," katanya cemas. "Kamu tidak apa-apa kan? Sepertinya kamu tidak sehat." Ia menggandeng tanganku dan membawaku ke bawah pohon yang lebih teduh. "Ayo, duduk di sini. Di sini lebih teduh." "Aku Racana Paramita," katanya sambil tersenyum. "Panggil aku Raca atau Caca juga boleh. Tapi karena kamu lebih kecil, panggil aku kakak ya." Aku mengangguk lemah. "Kamu sakit perut?" tanyanya lagi. Aku menggeleng pelan. "Aku cuma belum makan, Kak." Wajahnya langsung berubah iba. "Ya ampun, kamu kelaparan." Ia membuka tasnya. "Ini kakak bawa banyak makanan. Ada roti, buah, sama nasi goreng. Makan saja semuanya ya. Kalau masih lapar, ikut kakak ke rumah. Rumah kakak di sana." Aku tak peduli lagi. Apapun aku makan. Lahap tanpa berhenti. Raca tertawa kecil. Ia bahkan sempat memotretku. "Kamu menggemaskan sekali kalau lagi makan," katanya gemas. Lalu ia membersihkan bibirku yang belepotan saus dan mayones dengan jarinya. "Kamu ini makan sampai berantakan begini." Entah kenapa, dadaku terasa hangat. Untuk pertama kalinya sejak mama pergi, aku merasa diperhatikan. "Mulai sekarang, panggil aku kakak ya," katanya pelan. "Anggap saja aku kakakmu." Ia menatap ke depan, suaranya sedikit menurun. "Kakak tidak punya adik, juga tidak punya kakak. Mamaku tidak bisa punya anak lagi sejak keguguran waktu itu." Aku menatapnya. "Tapi sekarang," katanya sambil tersenyum lagi, "ada kamu." "Oh iya, namamu siapa?" "Kevin." "Kevin?" ulangnya lembut. "Nama yang indah. Rumahmu di mana?" Aku menunjuk rumah besar di seberang. Raca terkejut. "Yang itu kan rumah Sony, si arogan." Aku mengangguk pelan. Ia tak bertanya lagi, hanya mengelus kepalaku. "Kami bermain." Kami tertawa. Dan di taman kecil itu, di bawah pohon yang teduh, aku menemukan sesuatu yang lama hilang dariku. Rasa aman. Mungkin hidupku belum sepenuhnya gelap. Bersambung.